Check. Hello, Owen. Halo. Okay. Okay, Owen. I think I cannot do the warming up because we're quite late. So I will go to the topic directly. Okay, Owen? Oke. Let's get started. Okay. So today, Owen will learn about nested conditional operator. Okay. Or basically something that we will do, Owen, we're gonna talk about how could we nest it our conditional statement or operator. That's the first topic. Okay. Now, the second topic that we'll talk about is what if we have multi-level smart recommendation? I mean, multiple branches, not only two. I mean, not only if and else. What if we have many branches? What should we do? Is that enough just using if and else, or we have another operator that we'll talk about? Okay, Owen? Okay. Okay. So I wanna start by a story, Owen. Aha. This is the story. Okay. So this is kind of the task or kind of the program that we should solve. And then it was like, how could we solve this problem? Could we use uh, the previous lesson, or we cannot use that? Or I mean, like we have to use another concept. Okay. Now, what is that? Well, this is the task, Owen. You can see the program asks the customer for a product category and preferences. After processing the answers, the program prints the recommended product brand. To do the job, a table of recommendations is provided for you. First, we have two categories in total, Owen. That's dairy product and bread. Okay. The second, we have in total we have three wishes here. First is farm, second is other preferences, and the third is whole grain. And then for the recommendation, yeah, all of that is unique, so we have four. The question is, based on what we have learned, of course we can create a program, and then this is maybe the program will look like, right, Owen? Jadi mungkin akan kayak begini. If the category is dairy product and the wish is farm, so I will print eco farm. But if it's not, it will ask you again. Category is dairy product, but the wish is not farm, so I will print my village. But if it's not, I will say something like, or this is the program will look like. Benar nggak, Owen? Berdasarkan masalah yang tadi. Jadi akan terpecah menjadi seperti ini. You can break down this stuff if category is dairy product and the wish is farm, if category is dairy product and the wish is not farm. So blah, blah, blah. We have four lines, excuse me, 8 lines in total. Owen. Now, the question is, could we make it optimal, Owen? Apakah ini bisa Yes. dioptimal? Oh, gimana caranya? Pakai else bisa nggak sih? Yes, we can. Tapi nanti kalau Owen make else, misalnya setelah if kategori dairy product and wish sama dengan ini kan, nanti else-nya Owen akan tetap bilang if lagi. Maksudnya else-nya itu else itu kan nggak spesifik ya. Selain ini kan else itu artinya Owen. Nah kalau selain ini kan bisa saja banyak sekali. Padahal kita punya kriteria tertentunya. Jadi nggak cocok make else. Oh, Cocoknya make if. Oke? Nah oke, oke. sekarang pertanyaannya adalah, ada nggak ya cara mengoptimalkan ini? Ada.
Ya, I mean ini udah sama banyak barisnya, cuman secara komputasi itu lebih optimal. Pakai apa? Pakai yang namanya nested, sarangkan. Gimana caranya? Nah, jadi nanti akan buat kurang lebih sesuatu. Ups, saya nge-like. Nah, Nge-lag, aduh, nge-lag ya. nge-lag banget, Ton. Nah, ini Owen. Kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Nah, jadi cara untuk mengoptimalkannya ternyata you can do something like this, Owen. Kategori, wish. Nah, Owen harus tanya dulu if kategori is dairy product. Jadi if this statement is right, Owen, so it will go to here, right, Owen? Jadi kalau ini benar kategorinya dairy product, maka dia akan tanya lagi wish-nya apa. Kalau farm, maka print eco farm. Kalau enggak farm, tapi tetap kategorinya dairy product, karena dia masuk blok ini, maka print my village. Nah, jadi Owen bisa bandingkan ya. Yang tadi itu ada 4, begini, satu-satu ditanya. Yang ini lebih ringkas secara komputasi, meskipun banyak barisnya sama. Oke, kebanding nggak? Ah, Aman ya? Oke. Okay, this is the first part, Owen. Now, I wanna ask you about this, Owen. Kita lihat dulu, masih ingat nggak, Owen? What is the value of this statement, Owen? Yes is equal to yes, and 3 greater than true. it's true, all right. And then False. false, all right. And then True. true. And how about this? True. True. How about this? Dia akan selalu apa nih? Misalnya ends-nya itu katakanlah yes begini nih. Dia akan selalu True. yep, dia akan selalu true ya. Jadi kalau yang ini salah, yang ini pasti benar. Kalau yang ini benar, yang ini salah, yang ini pasti yang benar. Gitu. Oke, Owen. Nah, sekarang let's use a nested conditional statement. I wanna use a case, Owen ya. Oke. Jadi saya nggak akan ke sini, saya lebih ke main-main ke soal aja. Oke, Owen? Ya. Nah, ini Owen, latihan soalnya ada di sini. 6. Iya, maksudnya nomor 1 ya. Nomor 2 itu nanti yang multiple branches. Ya. So, let's ya bebas deh. Ayo, Owen mau yang mana? Atau saya jelasin dulu keduanya, kemudian Owen pilih, kita kerjain yang mana dulu sebagai contoh? Atau gimana? Bebas nih. Bebas. Oke, saya contohin dulu mungkin Owen ya. Ya. Karena ini takutnya agak ini nanti ya. Oke, misalnya kasusnya adalah mana nih? Yang biasanya yang terakhir siswa bilang itu susah. Kita coba pecahkan. Nah ini, aduh udah pecah lagi. Ya kita, atau ini aja deh yang belum. Ah ini nih, kosong melompong nih. Oke Wan. Ya, jadi we have a problem like this. Write a program that assigns a promotion. And then this is the output will look like, Owen. This is the description. The new promotion works in 2 cases. If 3 products are checked, throw at the checkout is ascending prices 25, 100, and 310. Then promo is displayed. And the amount to be paid is divided in a half. Oke, jadi kalau dia berurutan dari yang kecil ke besar, harganya nanti dibagi 2 ya, dan itu promo.
Nah, gitu Awan ya. Kemudian, if three products are checked, kalau ketiganya ada, dan dia itu menurun, harganya dibagi 3. Oke. Nah, sekarang kalau in all other cases, the message promo is not displayed, the buyer sees only the inscription amount due. Okay. So, how to do that? I will create variable Owen. First, the name is price1 is equal to int input like this. And then price of product 1. I will say price of product 1 column. Okay, I'm gonna copy this top and then, yep, like this. And then this should be price 2, price 3. And then price of the second product. Second product. And we do not need the 1. And then third product. Third product. Okay. And we do not need this. And of course, we need the, maybe the word the. Like this, Owen. Like this. Okay. Now the next thing is we need to validate that the price should be ascending or descending. Okay. How to do that? Well, I will create something like this. If first, I will say the first price is higher than second price. Now I need to validate the second thing. Owen, what is that? I need to say if the first price is greater than the third price, like this. Jadi kan yang pertama saya membandingkan kalau harga yang pertama itu lebih besar dari harga yang kedua, berarti yang lebih besar itu pertama dong. Betul nggak, Wan? Nah sekarang kalau yang lebih besar yang pertama, selanjutnya saya tinggal cek bahwa harga pertama ini harus lebih besar dari harga kedua, harga ketiga, betul nggak? Iya. Betul ya? Betul atau nggak betul, Owen? Betul. Serius betul? Atau begini? Betul. Gimana menurut Owen? Sabar. Oke. Ingat Owen, saya mulai dari yang sini mungkin ya. Gimana? Price 2 lebih besar dari price 3 or price 1 bigger than price 3? Price 1 atau 2 bisa nggak sih? Kenapa? Price 1 lebih besar dari 3 begini? Iya, harusnya bisa juga. Bisa juga. Tapi nanti menjawab tujuannya nggak, Owen? Bisa juga ini, nggak salah. Tapi kita ingin menjawab tujuannya. Maksudnya adalah kita kan ingin urutan harganya itu lebih besar, kemudian lebih kecil, paling kecil gitu. Jadi kalau price 1 lebih besar dari price 2, maka sudah pasti kita nggak perlu lagi bandingkan price 1, Owen ya. Jadi kita akan bandingkan apakah price 2 itu sekarang lebih besar dari price 3. Nah, kalau price 2 lebih besar dari price 3, maka price 1 yang paling besar, price 2 yang kedua, price 3 yang ketiga dong. Bener nggak? Masuk nggak logikanya? Oke. Sehingga kita harus bilang apa? Promo, tanda seru. Kemudian mungkin kita buat variabel satu lagi ya, total price. Begini. Nah, saya suka ada jarak, lebih rapi aja. Total price itu kan price 1 plus price 2 plus price 3. Nah, nanti sesudah ada promo ini, jadi nanti karena ini nih urutannya begini, jadi amount due-nya, print amount due, itu berapa? Karena ini mengikuti yang kedua ini, maka total price itu dibagi 3, Wan ya. Betul nggak? Betul ya?
Nah sekarang Owen, else-nya itu apa? Arti else-nya itu apa ini? Else-nya kan berarti price 3 itu lebih besar sama dengan price 2. Betul nggak? Hmm. Karena kan di if yang di sini price 3 itu lebih kecil price 2. Berarti else selainnya itu kan price 3 itu lebih besar sama dengan price 2. Betul nggak? Ya. Nah, kalau dia seperti ini artinya apa? Artinya dia nggak akan dapat promo. Betul, Lawan? Karena Hmm. tidak berurutan ya. Jadi Ya. kita akan menampilkan amount due saja. Nah, begini. Kemudian nggak usah dibagi 3. Nah, ini kasus pertamanya, Wan. Nah, sekarang kasus keduanya adalah if price, oh sorry, bukan begini. Kasus keduanya adalah kita bisa bilang else, Wan. Ya, else begini. Nah, tetapi else-nya itu artinya apa, Wan? Price 2 lebih besar sama dengan price 1. price 1. Nah, kalau seperti itu kan udah nggak berurutan ya. Ya. Betul ya, udah nggak berurutan. Jadi Hmm. lebih baik kita If. bilangnya if. If price 3 lebih besar dari price 2. S2. Betul ya? Ya. Nah, sekarang kita tanya lagi. If price 2 itu lebih besar dari price 1. 1. Nah, artinya apa, Wan? Kalau dia lebih besar dari price 1, maka print Promo. promo. Atau gini aja sih. Ini kayaknya ada yang salah, Wan ya. Tapi kita coba dulu. Print promo dan itu dibagi 2 ya. Selainnya berarti price 1 lebih besar ya. Hmm. Print. Ini aja nih. Sebenarnya ini masih bisa dioptimalkan nih. Saya baru ngeh. Oke, jadi produk 1, 1, 2, 3. Amount due-nya segini. 3, 2, 1. Oke, berarti ada yang salah nih Mas ya. Saya kepikiran untuk else yang ini mungkin ada baiknya, nggak mungkin ya. Kalau saya bilang if price, ini kan kalau saya bilang else bisa saja Wan ya. Bisa saja saya bilang else. Jadi nanti price 2 itu lebih besar sama dengan price 3. Betul ya? Price 1. Nah, artinya apa? Saya tinggal bandingkan price 3 itu, if price 3 itu lebih besar dari price 2 dong. Bener nggak? Jadi nanti dibagi 2. Jadinya price 3 yang paling gede, price 2 yang kedua, price 1 yang ketiga. Gitu ya. Bisa Hmm. saja begini. 1, 2, 3. Nah, bener lagi. Paham nggak, Wan? Jadi ini artinya, tapi saya sebenarnya lebih setuju pakai yang ini ya. Price 2 lebih besar dari price 1. Nah, saya lebih setuju pakai yang ini. Kenapa, Owen? Karena kalau kita bilang else, itu artinya apa, Owen? Price Price 2, lebih kecil ya. bukan. Else-nya berarti yang ini nih. Kebalikan dari yang ini, Owen. Oh, lebih Berarti lebih besar dari 1. lebih besar sama dengan 1, Owen. Jangan lupa. Oh. Nah, kalau seperti ini kan dia nggak bilang di sini bahwa kalau dia nanti harganya sama dengan gimana. Hmm. Dia nggak ini. Jadi menurut saya ini lebih tepat ya. Tapi mungkin auto checknya agak salah. Jadi ya gimana lagi Awan. Ya. Ya, Tapi Awan mengerti ya maksud ngerti saya. ngerti. Ngerti. Oke oke. Oke itu
yang pertama, Owen. Nah, sekarang yang kedua, kalau Owen nanti di dalam memecahkan kayak kasus seperti ini, ada operator tambahan untuk kasus yang multi branch, Owen, yang banyak cabang. Apa nama operatornya? Nah, jadi alih-alih Owen bilang if semuanya yang secara spesifik, jadi ada Hmm. tambahan satu operator yaitu elif, Owen. Ya. Nah, elif itu diletakkan di yang kedua, di tengah-tengah. Jadi kalau Owen punya 100 cabang, yang pertama itu if, yang terakhir itu else. Di tengah-tengah mereka itu elif. Paham, Owen? Paham. Oke. Nah, sekarang kenapa apa bedanya elif sama else? Nah, mungkin itu pertanyaannya Owen. Atau Owen sudah menyadari bedanya apa? What's the difference between elif and else? Elif itu sama kayak if. Iya, betul ya. Jadi, tapi cabang kedua yang spesifik kondisinya. Hmm. Kalau else itu kita nggak menspesifikasi, pokoknya selain itu aja gitu. Oke, Owen? Oke. Nah, sekarang you can choose, Owen, yang mana nih yang mau kita pecahkan? Bebas Whatever. deh. Bebas, oke. Saya ingin yang additional task. Oh, udah nomor 4-nya udah. Berarti nggak usah, Owen ya. Nomor 2 aja. Hmm. Nah, ini nih. Nah, ini nih seru nih kayaknya, Owen. Kita coba ya, Owen. Oke. Atau Owen mau mencoba langsung? Bebas. Oh, Owen coba langsung aja. Ini mudah kok ya. Ini mudah. Ayo, Oke. supaya dapat waktu praktik yang banyak. Dan sayang praktik lebih banyak. Saya Dua ya? lagi, ya, no, 2, Owen. Ayo, Owen. Waduh. Kemarin kali. Yang mana yang akan error dan yang nggak error, Owen? Eh, Nice, Owen. ini salah harusnya. Kenapa salah, Owen? If money minus total. Oh itu bisa jadi ini ya? Bisa jadi variabel. Iya juga. Tapi benar, harusnya itu salah, Owen. Tapi salahnya di mana? Gak ada ini. Gak ada apa petik ya nolnya. Salah. Karena money itu bisa saja integer, total itu bisa saja integer. Itu eh ekspresi, ingat, Owen. Itu adalah suatu condition. Sama dengannya kurang ya? Iya, betul. Sama dengannya harusnya 2, Owen ya. Oke, nice, Owen. Nah, itu kenapa? Apa ini? Kenapa ada errornya? Itu if time lebih dari 10, if time kurang dari 12, print cell. Iya, itu benar. Secara struktur benar. Tapi ada yang kurang. Apa itu, Owen? Oh, petik cell. Salah, salah. Sel itu bisa saja variabel. Oh iya juga ya. Mhm. Dikit yang banyak orang melupakan dia. Coba perhatikan di yang tidak ada errornya. Titik dua. Iya, betul. Oh, Ya itu ngecohnya mantap lah ya. Nah itu nggak ada error ya. Oke. eh, ini kok nggak bisa sih? Ini error ya? Kenapa error? Saya ingin tahu kalau error. Coba. Error.
Aman, aman, aman. Oh enggak jadi. Oh, Kirain ada orang. oke. Ini salah nggak sih? Yang mana? Apanya salah? Saya ingin tahu kalau dia salah, Wan. Coba dong. Print promo else. Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada ya. Oh iya. Wih, mantap. Nice, Wan. Next. If wish sama dengan hmm, from the boss. Colon print rolls. Oh. Rolls. Here we go. Else print waiter. Oh, 155. Okay. You just need to fix the bugs, Owen. Ntar ada kategori. Jadi masuk kuliahnya kapan, Owen? Masih lama. Masih lama. 9. 29 Oktober. Enggak, September. Bentar lagi dong. Iya, cuma masih orientasi. Maksudnya masih Oktober awal. Oh, Oh, sprint. oh berarti Repot. belajarnya itu tanggal 6 mungkin ya. Iya, bisa jadi. Oh. Print tray asparagus with tofu, else print. Oh, ini udah jadi. Iya, udah jadi. Tinggal diperbaiki. Jadi harus sejajar, Ron ya. Baris elif itu harus sejajar sama if. Kecuali dia disarangkan sih. Ini ya. Iya, betul. Nah, Berarti else-nya else-nya juga juga. ngikut dong. Iya, else-nya juga ngikut ya. Nice. Nah, Printnya print-nya juga juga mundur. mundur. Nah, Oh, ingat Owen, masih ada yang kurang. Nah, kan? next Apa yang kurang? kategori. Oh, Eh, no. Bukan itu. bukan ya? Bukan. Bukan. Apa? Di Low. akhir banget. Semuanya nggak ada nih. Ini Iya, betul. Ya. wajib ya? Wajib, Owen. Oke. Kalau nggak dia error. Apa tuh? Coba. Bebas saja lah. Wih, udah.
produce a discount during happy hours. Ini man dulu ya. Mhm. Udah lupa lagi. Aduh, salah. Mhm. Oke. Current time in hour. If the purchase made between 20 and 22 inclusive. Berarti if Ini hournya berarti ya. betul. Time-nya berarti. Eh, Oh, hmm, lebih between. dari sama dengan ya berarti ya. Iya, betul lawan lebih dari sama dengan 20 and time kurang dari sama dengan 22. Titik 2. Nah, dia dapat promosi. Ups, titik 2-nya, On. Nah, dia Print dapat ya. mhm, promotion Eh, apa buat ini aja dulu ya? Enggak deh. amount-nya udah. Promotion Lupa column ini lagi. Lupa. sebenarnya nggak apa-apa, On lupa quotation mark, nanti di akhir aja. Tinggal di blok kok. Print promotion, Total to be paid. koma, habis itu Amount amount, bagi. amount bagi 2. Yap. Tapi amount-nya masih sedikit typo aja itu, On. Kurungnya harusnya di luar ya. Di luar tanda petik. Oh, salah. Ini. Nah, dan tambahin satu lagi kurungnya, dia masih merah tuh. Nggak ada pasangannya. Nah, Oke. gitu. Terus ini bisa, ini pakai elif lagi apa gimana? Eh, Else ya? iya, Eh, elip bisa, elip. else. Elip dulu ya. Elip, Bener ya? mhm. Elip dari 8 sampai 19. Mhm. Titik 2, no promotion. Tanda petiknya juga aja, On. Tuh, tulis sendiri deh. On. Nah, koma amount. Nah, harusnya bisa ya? Coba 1020. Oke. Kok belum hijau tapi? Ada yang masih salah, else-nya belum Owen tulis. Oh iya. Else. Else-nya apa? Tutup ya. Hmm.
Oke. Kalau belum hijau tapi Hmm. the store is Is closed. bukan ID. The store Gimana? is closed. Bukan Oh, ID. Iya, typo dikit ya. oke. Cuma typo doang tuh. Nah, Ya, harus detail lawan ya. the buyer is looking for products. Cuman typo doang. Iya ya. Kasihan awan. Cuman typo doang. Lupa petik lagi. Aduh. You will need candles balloon. This user enters a subcategory, for example, food. Mhm. Gini, food gitu. Oke, ini ya. Decor. Candles, balloons. Take a look at the sales hits. Bener gak sih? Balloons. Nah, Mhm. dah, begini ya. Exactly, Owen. Itu belum hijau lagi. Ada yang typo mungkin. Balloons, Owen. Double L. Candles. Oh iya. Belum juga. Chips, Belum. cake, chips, soda, candles, balloons, take sales hit. Balloons. Oh, you will Spasi-spasinya ini. need-nya. No, titik duanya di baris You kelima, will. Wan. You will need Oh, column. astaga. Aduh, Lagi nih. Wah, udah I'm hijau belum so nih? sorry, Wan. Food. Belum hijau. Masa sih? Nih, belum. Enter sub Spasinya ngaruh kategori. nggak ya? Ngaruh, ngaruh. Oh, ngaruh. Tuh spasinya dua. Sabar. Wah, food. Belum juga. Belum juga sebentar, Wan. The bear is looking for product for the holiday. Cake, chips, soda. You'll need candles, balloons. Take a look at sales hits. Hmm. Apa ini abis ini nggak ada spasi? Coba Habis dot oh, lower, Awan. Pakai dot lower di di baris pertama ya.
Oh, Bisa bukan, dot low aja maksudnya nggak sih? di baris pertama, di baris pertama. Nah, nggak bisa, harus lower on. Itu nama fungsinya memang ya. Oh, coba ya, food. Masih. Hmm, what's wrong? Oh my Oh, God, oh my God. Coba saya mau lihat gambarnya, Wan. What I see, the candles, balloons, decor, food. You will need candles, balloons. In all other cases, take a look at sales hits. Hah? Ah, nggak mungkin, On. Take a look, bukan take a clock. Oh, take a look. eh, Coba, kayaknya kita membutuhkan. Saya remote bentar, On ya. oke. Hmm, boleh di approve, On? Ya udah, tadi udah kok confirm. Oke. Wait, what? Hmm? Apa harus buat kategori apa yang awal holiday itu ya? No. Kalau outputnya subcut enggak sih, On. Cut Di user enter subkategori. chips soda. You will need candles, balloons, and udah kan? Mm-mm. Right for recommended products for the holiday and subcategory. Nggak ada masalahnya nih. It's like a holiday category. To do this, the user enters subcategory. For example, if the user is food, it put if the subcategory in all other cases. Uh, ini menarik nih. Kok bisa nggak benar ya? Ada yang typo nggak Wan ini? Enggak sih ya. Print kategori. Tips will need. Kamu tuh spasinya sih. Oke, mana mungkin spasi ada yang kelebihan mungkin? Enggak sih ini ya. Enggak sih Aun ya. Enggak ya? Ini udah bener kok Aun. Harusnya. Hmm, coba pakai punya saya deh. Aun. Nggak ada bedanya sih. Saya nggak pakai Beda. lower malah bener. Coba di chat Zoom lihat tuh. Mm-mm. Coba di bawahnya ya. Coba dibandingkan. Nggak ada bedanya sih. Oh, de-nya Aun. Aduh. Kata de-nya Aun miss itu ya. Saya baru lihat juga tuh. Di baris ketujuh. Take a look at the. Ya, dia. Oh, astaga. Saya juga baru ngeh ya. Oke. Nah, oke, ini harusnya udah aman sih. Nah, Nah, nice. akhirnya. The program. Apa nih?
at the program. Oh, iya. Jadi di sini If Awan. yes, Mhm. enter produk kategori. Ya, Oh, kalau jawabannya yes, disuruh masukkan produknya apa. Kalau drink, maka Awan disuruh itu tuh. Atau kalau Awan ke ini aja yang dilihat nih. Nggak ada ya. Ada ini harus 3. dari tabelnya kan? Iya, harus dari tabelnya. Hmm, iya ya. This input. If this sama input, tambahin if lagi. Enggak ding. Kalau drink itu kan if lagi Iya, betul Awan. if lagi ya. Mhm. If lemon, Bukan if if taste taste, taste sama sama dengan dengan. lemon. Lupa ininya lagi. Lemon, Memang agak ribet Awan ya. lemon, Titik 2. print. Jangan lupa titik 2-nya. Oh iya lupa. Titik dua. Print, Taste the lime cactus. lupa. Petik. Saya lemomit. Saya nggak tahu. Menit. Oke. Terus tambahin if lagi ya? Ini. Elif. Oh elif ya. Mhm. Nanti else terakhirnya. Taste sama dengan apa itu? Apple. Apple. Print. Try the big apple soda. Titik. Tambahin elif lagi Nah, ya? baru else. Else dah. Any other than lemon and apple. Berarti selainnya kita nggak Else. peduli apa. Else. Print. Try the now. Naughty blackberry. The ring. Nah, sekarang kalau dia nggak memasukkan minuman, Owen, Langsung. maka ya langsung print taste juniper pie. Oke. Udah ya? Belum, Owen. Coba Oh lihat iya. Elif titik tis. 2 itu. Mhm. Titik dua. Oke. Coba sekarang Owen lihat. Hmm, Bentar. Ada typo lagi tah. J-nya gede ya. No, sorry. Naughty blackberry drink. Oke. Ini nih. Nah, Nah. nice. Nah, ini kayaknya mudah, Owen. Ini mudah. Mhm. Atau Owen mau coba lagi? Saya mau Bebas. mencukupkan kelasnya sampai di sini. Oke, Oh, Owen? oke, oke. 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 Nah, sekarang boleh Owen stop share. Kita rekap sedikit, Owen, apa yang sudah Owen pelajari hari ini. Boleh dari Owen? Dari Owen dulu aja Eh, apa? Elif. Elif. Apakah Hmm. hanya itu, Owen? Sama tadi ada apa ya? Nest, Oh ya, nested. nested ya. Oke. Jadi betul banget Owen ya, pembelajaran kita itu kita sudah belajar how to nest it, how to nest our code.
And then if we have multiple branches, how could we use an operator? Oke, Owen, kenapa kita harus melakukan nested atau penyarangan? Biar lebih ringkas. Biar lebih ringkas secara komputasi ya. And then, apa itu elif? Kenapa membutuhkan elif? Kalau ada kondisi kedua setelah if. Setelah if. Tapi, Owen sadar nggak bedanya saya pakai if di semuanya. Misalnya nih, ada 3 cabang. Saya pakainya if. Dengan if, elif, else. Bedanya apa kira-kira? Kalau if elif tuh ngelanjutin if yang pertama. Kalau if terus tuh beda-beda gitu. Oh, mantap ya. Saya suka banget jawabannya nih. Wow, Owen langsung sadar ya. Betul, Owennya betul sekali. Wah, ini pertama kali nih saya dengar jawabannya sepuas ini. Mantap, Owen. Thank you so much. Oke, jadi kalau demikian, thank you banget untuk kehadirannya hari ini, Owen. Saya cukup Oke. senang dengan jawabannya, Owen. Dan kita jumpa lagi di minggu depan ya, Owen ya. Oke. Nanti di minggu depan itu materi yang akan Owen pelajari adalah tentang while loop, kemudian for loop. Oke? Oke. Saya minta Oke. maaf kalau penjelasan mungkin masih terbilang kurang. Saya akan coba yang terbaik di setiap pertemuan. Oke, Owen? Oke. Oke. See you, Owen. Oke. Bye-bye. Bye.